Kali ini kami akan melakukan diskusi tentang filsafat Pancasila oleh kelompok 5 yang beranggotakan Mersinda Jenari dengan NIM 22 12 90 60, Doro Adisti dengan NIM 22 12 9194, saya Lola Amanda dengan NIM 22 12 90 50, Amela Putri dengan NIM 22 12 9115. Saya Muhammad Ihsan Abdulsyad dengan nomor NIM 22 12 9324. Baiklah, itulah perkenalan dari kelompok 5. Nah, masuk ke diskusi. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila sebagai filsafat yaitu mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dan tujuan pokok untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan filsafat itu telah dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Lalu, bagaimana filsafat Pancasila dapat menjadi solusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara? Baiklah, kita akan diskusikan dalam dua kasus, di mana kasus pertama yaitu tentang aturan pengeras suara masjid oleh Menek, dan kasus kedua yaitu kronologi KKB bunuh 8 karyawan. Nah, untuk kasus pertama akan didiskusikan oleh teman saya. Bagaimana menurut saudara? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pertama kita, yaitu pengeras suara, aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama Indonesia, yaitu Yaqut Khalil. Aturan Yaqut Khalil yang membatasi penggunaan pengeras suara masjid pada waktu-waktu tertentu seperti waktu-waktu ibadah merupakan bentuk pengaturan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menekankan bahwa hak kewajiban setiap warga negara harus diakui dan dilaksanakan secara adil. Dalam hal ini, aturan Yaqut Khalil dapat dilihat sebagai upaya untuk menghormati hak warga sekitar yang tidak beragama Islam agar tidak terganggu oleh pengeras suara masjid yang terlalu keras. Namun, di sisi lain, aturan tersebut juga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pengeras suara masjid adalah bagian dari kebebasan beragama dan hak untuk menyampaikan agama kepada umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari titik tengah yang dapat memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat sekitar tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, sebagaimana yang telah dibicarakan oleh Lola, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan bersama sebagai masyarakat yang saling menghormati hak dan kepentingan satu sama lain. Diaturnya pengeras suara masjid agar bisa menjaga kebersamaan dan persatuan. Dikhawatirkan bisa mengganggu aktivitas manis karena negara kita negara yang beragam agama, suku, jenis, dan etnis, maka kita sebagai warga negara harus saling menghargai perbedaan agar tetap terjaganya persatuan Indonesia sesuai dengan dasar ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Baiklah teman-teman, dari yang disampaikan oleh Lola dan Bisti tadi, berarti kasus yang pertama ini yaitu menyangkut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu 8 karyawan Palapa Timur yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata oleh KKB atau OPM. Di mana kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendapat saya bahwa dalam kasus pembunuhan tersebut Pancasila yang terkait yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang
mempunyai akal dan budi tidak memiliki hak untuk menyabut nyawa manusia. Dan dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihani, menghargai, dan saling bertoleransi bagi setiap umat beragama. Selanjutnya yaitu kasus pembunuhan 8 karyawan Palapa di Papua tersebut tentunya juga melanggar pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau membunuh bahkan sesama kita. Nah, sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal dan berbudi. Nah, lain halnya dengan sikap pelaku pembunuhan 8 dari karyawan Palapa tersebut, tentunya sama sekali tidak mencerminkan dari sila kedua ini. Nah, yang telah tega menghabisi nyawa dalam satu keluarga tersebut. Sungguh hal yang memprihatinkan ini, seharusnya kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi, mengasihi, saling perhatian satu dengan yang lainnya, serta mempunyai sikap yang toleransi. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam kasus pembunuhan 8 karyawan di Palapa Timur juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini pun sudah dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan mengenai kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan karena pelaku telah tega menghabisi satu keluarga tersebut secara brutal dan tidak punya sikap adil bagi mereka korban yang telah dibunuh. Dan untuk pembelajaran bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang peduli, mengasihi, menghargai, dan jaga toleransi, serta menaati peraturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia agar kejadian ini tidak terulang lagi. Baiklah teman-teman, itulah diskusi dari kelompok kami tentang dua kasus yang dimana dua kasus ini menyangkut tentang filsafat Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.